Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai button up parser. Di mana di sini kita akan membahas mengenai LR parser. Kita lihat dulu untuk LR parser. Oke, di sini untuk LR parser itu sendiri terdiri dari 4. Yang pertama ada LR0, kemudian ada SLR1 atau Simple LR, kemudian ada LALR1 atau biasa disebut Look Ahead LR, kemudian ada CLR1 atau Canonical LR. Nah, di mana kalau pada algoritma LR kita butuh first dan follow. Baru dari first dan follow ini kita akan buat sebuah table parsing. Ini kalau pada LL1 yang sebelumnya atau pada top down parsing. Nah, kalau untuk LR parser ini, untuk LR0 dan SLR1 ini kita butuh yang disebut sebagai LR0 items. Dan untuk LALR dan juga CLR ini kita butuh LR1 items. Nah, di sini untuk itemsnya apa aja? Nah, kedua items ini itu adalah diagram transisi dan juga tabel parsing. Oke, untuk LR00, LR1, LALR1 dan CLR1 kita butuh diagram transisi, baru kemudian kita ubah menjadi tabel parsing. Baru setelah itu kita melakukan parsing actionnya. Tapi yang berbeda antara LR0 dan LR1 items ini ada di diagram transisi, dia menambahkan sebuah look ahead. Oke, nanti kita akan lihat apa itu look ahead. Oke, di sini kita langsung masuk aja pembahasan di LR0 parsingnya. Oke, misal di sini ada sebuah CFG. CFG ini ada S, maka A, kemudian A, maka A kecil, A besar, atau B. Nah, di sini kita akan melakukan algoritma LR0. Berarti di awal kita butuh membuat diagram transisi. Oke. Konsep dari diagram transisi, misal kita punya S, maka A besar. Di sini kita akan membuat titik awal atau di sisi kiri. Konsep dari diagram transisi itu adalah kita akan memindahkan simbol titik per satu karakter sampai dia posisinya berada di paling kanan. Atau misal untuk S, maka A besar ini berarti kan kalau kita pindahkan yang pertama dia akan menjadi S, maka A dot A, kemudian kita lagi S, maka A, baru kemudian dot. Setelah semua nilai sudah berada di sebelah kanan, maka diagram transisi itu selesai. Dan untuk konsep yang lainnya, kita akan lihat nilai setelah dot. Kalau nilai setelah dot itu adalah sebuah terminal, berarti kita akan stop, tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau setelah dot adalah sebuah non-terminal atau variabel, kita harus panggil variabel tersebut. Misal di sini dot A seperti ini contohnya, atau yang ini. Berarti kita akan panggil si variabel A. Variabel A itu apa saja? Itu ada A kecil, A besar, dan juga
B kecil. Dan kita tambahkan lagi dotnya. Oke, di sini kita ingat, pokoknya saat kita memanggil, kita akan memberikan titik di sisi paling kiri. Oke, mungkin kita langsung praktek aja. Oke, di sini kita akan memanggil si S, maka A besar dan A besar. Tapi di sini tidak ada memanggil untuk S. Nah, untuk membuat diagram transisi, kita akan buat untuk variabel lain. Nah, di sini misal kita akan panggil menggunakan S aksen. Kita sebut saja S aksen ini, maka S. Kemudian kita berikan dot di sebelah kirinya. Artinya apa? Di sini kita akan memanggil simbol awalnya. Berarti dot S. Kita lihat di sebelah kanan itu dot S. Kita panggil si S-nya. S ini apa? S ini adalah A dan A. Kemudian karena baru dipanggil, kita berikan dot di sebelah kirinya. Kemudian kita lihat lagi. Setelah dot ini, dia ada sebuah variabel. Nah, berarti kita panggil lagi variabelnya. Variabel A itu adalah A dan A besar dan juga B. Nah, setelah kita panggil, berarti dotnya itu ada di sebelah kiri lagi. Oke, dari sini kita telusuri lagi. Di sini sudah terminal, berarti dia stop. Di sini juga sudah terminal, berarti dia stop. Oke, berarti dia setelah kita stop, berarti selesai. Oke, berarti di sini kita sebut saja sebagai I0. Karena sudah tidak ada lagi yang kita panggil. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan transisi dotnya. Oke, nah di sini kita lakukan baris per baris. Oke, baris yang pertama berarti dotnya saat kita pindahkan dia akan melewati si variabel S. Oke, di sini akan menjadi S aksen, maka S dot sama. Dari sini kita akan telusuri lagi. Setelah dot ada lagi enggak? Karena enggak ada, berarti ini selesai. Kita sebut saja ini sebagai I1. Oke, baris yang kedua. Berarti dia melewati A besar. Oke, di sini untuk transisinya dia akan menjadi S, maka A dot A besar. Kita lihat lagi, setelah dot ini ada A besar. Berarti kita akan panggil variabel A. Variabel A itu adalah A kecil A besar dan B kecil. Jangan lupa di sini kita berikan dot di sebelah kirinya. Oke, dari sini sudah tidak ada lagi yang kita panggil. Berarti ini selesai. Ini adalah I2. Oke, kita lanjutkan di sini untuk A kecil. A kecil berarti menjadi A, maka A kecil dot A besar. Oke, di sini kita panggil lagi si A-nya. Oke, di sini kita panggil A-nya menjadi A kecil A besar dan B kecil. Dotnya jangan lupa di sebelah kiri. Oke, sudah tidak ada lagi yang dipanggil. Berarti ini juga selesai. Kita sebut sebagai I3. Kita lanjut ke baris yang terakhir. Untuk B, berarti transisinya menjadi A, maka B dot. Oke, di sini sudah tidak ada lagi yang kita panggil. Kita tulis di sini sebagai I4. Oke, di sini dari I0 sudah kita transisikan satu langkah menjadi I1, I2, I3, dan I4 beserta pemanggilan variabel setelahnya. Oke, setelah itu kita telusuri lagi satu persatu mulai dari I1, I2, I3, I4 per barisnya. Oke,
Kita telusuri dari I1. Untuk dotnya sudah berada di paling kanan, berarti sudah. Sekarang untuk I2, ini dotnya masih belum berada di sebelah kanan, berarti kita transisikan lagi. Baris pertama dulu terhadap A besar, berarti kan menjadi S, maka A besar, kemudian dot. Ada nggak yang kita panggil? Kalau sudah tidak ada, berarti ini selesai. Kita lanjutkan di sini, namanya menjadi I5. Oke, kemudian baris keduanya melewati A kecil, dia menjadi A, maka A dot A besar. Oke, di sini ada yang kita panggil, itu adalah variabel A, maka A kecil, A besar, dan B kecil. Kita berikan dot di paling kirinya. Oke, dari sini kita lihat nilai yang kita dapat ini sama persis dengan I3. Berarti kita tidak perlu menggambarkan lagi. Berarti untuk si A, saat dia melewati A kecil, dia akan pergi ke I3. Oke, ini kita hapus saja. Oke, sama juga berarti untuk baris yang ketiganya. Saat dia melewati B, berarti dia akan memilih A, maka B dot. Maka dia akan pergi ke I4. Oke, yang pasti untuk sebuah state yang sama, kita tidak akan tuliskan kembali. Kita langsung pergi saja ke state yang sudah ada. Oke. Sekarang kita telusuri I3-nya. Berarti I3-nya itu melewati A besar. Oke, berarti di sini A, maka A kecil, A besar, dot. Ada lagi yang dipanggil. Oke, di sini setelah dot sudah tidak ada. Selesai. Oke, di sini I5 terakhir, berarti di sini I6. Kemudian saat dia melewati A kecil, A, maka A kecil dot A besar. Dari sini kalau kita tuliskan A kecil maka A besar, kita akan memanggil lagi si I3 itu sendiri. Berarti saat dia melewati A kecil, dia akan terjadi looping ke dirinya sendiri. Jadi untuk dia melewati B, berarti ini sama dengan A2, dia akan pergi ke I4. Oke, sampai sini. Kemudian kita akan cek. Ini sudah semua. I4 sudah di sebelah kanan. Kemudian untuk turun 0 sudah semua. Berarti kita lihat I5. I-nya juga sudah berada di sebelah kanan. I6 juga sama, titiknya sudah berada di sebelah kanan. Berarti diagram transisi kita selesai. Berarti di sini yang harus kita ingat, proses pemindahan itu akan terjadi pada sebuah transisi state. Saat kita memanggil, loopnya akan selalu berada di sebelah kiri. Oke, ingat itu. Nah, kemudian saat ada state yang sama, itu tidak perlu dituliskan kembali. Tinggal kita pergi ke state yang sama tersebut. Oke. Ini berarti untuk diagram transisinya. Berarti baik, untuk yang seperti ini kita juga bisa tuliskan. Misal A, maka dot A kecil, A besar. Saat kita tekan input A, dia akan pergi ke I3. Misal di sini sudah terlalu acak-acakan, kita juga bisa tulis seperti ini. Dia akan pergi menuju I3. Ini juga tidak akan masalah. Oke, diagram transisinya selesai. Kita akan buat untuk di tabel parsingnya. Oke, ini adalah diagram transisi yang sudah kita dapatkan tadi. Berarti untuk tabel parsingnya di bottom up, kita akan punya
kita sebut sebagai action dan juga go to. Nah, untuk action ini di sini apa? Itu adalah terminal yang ada beserta dengan stack. Oke, dari CFG kita sini kita punya terminal A kecil, B kecil, dan juga stack. Dan juga untuk goto itu adalah variabel yang ada. Berarti kita punya S dan A besar. Oke. Ini adalah untuk nilai kolomnya. Nah, untuk nilai barisnya kita masukkan itu adalah nilai state kita mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Berarti kita punya state 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, untuk action di sini kita akan punya dua action, itu adalah shift dan juga reduce. Nah, untuk shift ini akan berlaku untuk action jika state yang kita punya itu bukan state akhir atau posisi dotnya belum di sebelah kanan. Tetapi kalau sudah di sebelah kanan, kita akan lakukan proses action reduce. Oke, kita lihat saja di sini. Untuk I0, kita akan lihat saat dia melewati S, dia akan pergi ke I1. Berarti kita akan punya dari 0, saat dia melewati S, dia akan pergi ke I1. Kemudian untuk I0, saat dia melewati A besar, dia akan pergi ke 2. Nah, tapi kalau untuk I0, saat dia melewati A kecil, kita akan punya actionnya. Kita lihat, I0 ini belum state akhir. Karena belum state akhir, kita akan melakukan shift. Setelah shift, dia akan pergi ke state 3. Nah, begitu juga saat kita memberikan ke B. Karena ini belum state akhir. Ingat, yang kita lihat itu adalah state sebelumnya, bukan state tujuannya. Walaupun I4 ini sudah state akhir, tapi kita lihat I0-nya. I0-nya itu belum state akhir. Oke, berarti kita akan melakukan action yang sama, yaitu shift. Kemudian kita akan pergi ke I4. Nah, kemudian untuk stack tidak ada ya. Sekarang kita akan pergi ke I1. Nah, saat 1, nah, ini tadi kan sebuah variabel bayangan untuk memanggil si S. Nah, berarti di sini kita akan tempatkan saja 1. Saat bertemu stack, kita akan menerima. Sama seperti di LR1 kemarin. Kemudian untuk di I2-nya. I2 saat kita memberikan A, dia akan pergi ke 5. Saat kita berikan A kecil, dia akan pergi ke I3. Ingat, di sini kita akan perlu action. I2 ini belum state akhir. Berarti kita akan melakukan shift. Kemudian kita pergi ke I3. Sama. Untuk di inputan B-nya, kita akan melakukan shift, kemudian I4. Oke, kemudian kita lanjutkan. I3 akan pergi ke 6. Berikan A kecil, kita akan melakukan shift, kemudian pergi ke I3. Sama untuk di B juga, kita akan lakukan shift, kemudian pergi ke I4. Oke. Sekarang kita lihat untuk di I4. Oke, di I4 ini dia sudah state akhir. Kita lihat di sini dotnya sudah di paling kanan. Berarti kita akan lakukan actionnya itu untuk reduce. Nah, reduce-nya kita akan simpan untuk semua terminalnya beserta stack-nya. Nah, untuk reduce-nya kita akan reduce si A untuk B. Radiusnya ini kita akan kembalikan nilai B menjadi A. Oke, di sini nanti kita akan lihat untuk di contohnya saja saat kita melakukan parsing actionnya. Oke, di sini berarti
radius A untuk B, A ke B. Oke, untuk yang kelima masih sama, kita akan reduce juga. Oke, untuk radiusnya fungsi yang mana? Fungsi yang untuk si S, maka A besar. Atau jika untuk di parsing actionnya, kita akan punya A besar yang akan kita jadikan S. Berarti di sini S, maka A besar, S, maka A besar. Sama juga untuk yang 6, berarti kita akan lakukan reduce. Untuk A, maka A kecil A besar, radius A kecil A besar. Oke, ini juga sama. A, maka A kecil A besar. Oke, di sini kita sudah dapat untuk tabel parsingnya. Nah, untuk tabel parsing ini kita harus ingat diagram transisinya harus benar terlebih dahulu. Kalau diagram transisinya salah, maka tabel parsingnya pun juga akan salah. Dan untuk di parsing actionnya nanti akan bermasalah. Oke, di sini kita akan contohkan saja untuk stringnya. Kita akan cek untuk input A, B, B. Kalau kemarin di LL1 kita akan punya stack. Kemudian kita akan pasangkan dengan simbol awal. Oke. Karena di sini kita tidak mulai dari top to down, di sini kita mulai dari bottom up, kita akan masukkan nilai 0 atau di nilai transisi awal. Oke, di sini sama. Berarti kita akan punya di sini ada 0 bertemu dengan A kecil. Kita lihat, kita akan lakukan shift, kemudian pergi ke I3. Artinya apa? Kita akan lemparkan si A ini ke dalam parsing stacknya. Berarti yang sebelumnya 0, berarti kita lemparkan si A-nya. Nah, kemudian setelah A ini sudah berada di parsing stack, kita akan pergi ke stack 3. Oke, berarti di parsing stack kita sudah punya A kecil, di inputannya A kecilnya akan hilang. Oke, berarti di sini 0 A kecil, berarti kita akan lakukan shift I3. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini sebelah kanannya adalah 3, inputnya adalah yang paling kiri A. Sama. Berarti kita akan punya 3 dengan A untuk adalah shift I3. Oke. Kemudian di sini sama 0A3, A-nya kita lemparkan ke parsing stack. Kemudian selanjutnya kita pergi ke 3. Kemudian B, B dan stack. Lanjutnya 3 ketemu B, berarti kita punya shift dan pergi ke I4. Berarti kita punya stack 0 A 3 A 3, B-nya kita lempar ke parsing stack. Kemudian kita pergi ke state 4. Berarti di sini sisanya B dan stack. 4 bertemu dengan B. Oke, kita lihat di sini. 4 bertemu dengan B, berarti kita akan reduce si B. Kita akan kembali menjadi A besar. Lihatnya di mana? Jangan lihat di input, tapi lihat di parsing stack. Parsing stack yang mana? Parsing stack yang paling kanan. Kita lihat B-nya yang mana? B-nya di sini. Oke, ini B ini yang akan menjadi A besar. Berarti kita akan punya stack 0 A 3 A 3, kemudian kita punya A besar. Oke, di sini kita punya B dan stack. Nah, kita lihat di sini semua akhirnya adalah posisi state-nya.
Di sini setelah kita lakukan reduce, posisinya itu adalah di non terminal atau terminal. Nah, tidak ada state-nya. Nah, kalau seperti ini, kita kembali satu langkah ke belakang. Berarti kita ambil 3 dengan A besar. Kita punya 3 dengan A besar. Berarti kita akan pergi ke state 6. Oke, di sini kita akan punya stack 0, A, 3, A, 3, A besar, dan 6. Di sini sisanya B dan stack. Sama. Kita telusuri lagi. Seperti sebelumnya, kita punya 6 bertemu B. 6 bertemu B. Kita akan lakukan reduce. Reduce-nya itu adalah A kecil, A besar. Kita kembalikan dia menjadi A besar. Oke, kita lihat. A kecil dan A besar yang paling kanan. Berarti posisinya sampai sini. Nah, ini kita akan gantikan dia 0 A kecil, 3 menjadi A besar. Oke, di sini masih tetap B. Sama seperti tadi, karena di sini masih A besar, kita akan lakukan 3 dengan A yang akan pergi di state 6. Di sini sama, state 0A, 3A dan 6. Di sini masih B. Oke, 6 bertemu B masih sama. Kita akan lakukan reduce lagi. A kecil A besar menjadi A besar. Oke, di sini berarti tinggal state. Di sini menjadi 0. Di sini menjadi A besar, B dan stack. 0 bertemu A besar. Berarti di sini akan menjadi I2. Stack 0, A, 2, B, dan stack untuk di inputnya. Oke, kita lanjut. 2 bertemu B, kita akan lakukan save. Kemudian setelah kita lakukan save, kita akan pergi ke state 4. Oke, di sini stack 0, A, 2, kemudian B, dan pergi ke 4. Di sini inputannya habis. Berarti kita akan punya 4 bertemu dengan stack. 4 bertemu dengan stack. Kita akan reduce. Reduce-nya itu adalah B menjadi A besar. Berarti di sini kita punya stack 0 A besar, 2 B-nya ini kita akan jadikan A besar. Di sini stack 2 bertemu A itu akan pergi ke state 5. Oke, berarti di sini tinggal stack 0 A, 2 A, 5, kemudian stack. Oke, 5 bertemu stack. Kita akan lakukan reduce lagi. Reduce-nya itu adalah A besar, ini menjadi S. Di sini stack, di sini habis. Di sini 0. A besar dan A besar ini menjadi S. Di sini stack, dan di sini kita lihat 0 bertemu dengan S. Kita akan bertemu di state 1. Berarti tinggal stack 0 S 1 bertemu stack 1 bertemu stack. Berarti di sini akan accept. Kita terima untuk si inputan yang kita cek tadi. Oke, mungkin ini saja mengenai algoritma LR. Silahkan pelajari mengenai diagram transisinya dan juga untuk penentuan di tabel parsingnya. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.